Ada masa dimana kita itu memang harus berhenti. Ada masa dimana kita itu harus berhenti sejenak agar kita bisa menyelaraskan pikiran kita. Saya diberhentikan dari pekerjaan saya tanpa sebab. Kemudian hal-hal yang bisa saya lakukan di luar mulai surut. Kemudian emosi saya mulai tidak stabil. Ternyata saya harus berhenti dulu. Tidak perlu banyak pembuktian sana sini dulu, tidak perlu validasi sana sini dulu. Ya sudah, kita hidup. Kembali lagi teman-teman, halo. Lama juga kita tidak bincang-bincang lagi. Harapan saya di video kali ini ada hal yang bisa kita bahas, ada hal yang mungkin mengganjal di dalam hidup kita sehingga kita itu terasa stuck di situ. Di umur yang ke-24 ini, saya merasa terkadang kok saya tidak bisa seperti teman-teman ya. Teman-teman saya ada yang sudah nikah, teman-teman saya itu ada yang sudah jadi direktur PT, sudah punya usaha, sudah jadi PNS, sudah jadi ASN, P3K, dan lain sebagainya. Saya merasa terkadang kok saya ini terlambat. Saya merasa terkadang saya beda dari teman-teman saya gitu. Nah, ini menjadi hal yang beban gitu kan. Kita kadang mentok mau ngapain gitu. Kita kadang mentok mau, aduh, kemana lagi saya harus melangkah ya? Kemana lagi saya harus mengetuk pintu? Kemana lagi saya harus menyebarkan lamaran saya? Kemana lagi saya harus melangkah ke jenjang yang mungkin bisa menopang hidup saya gitu. Lah, kadang kita tuh lupa kalau ada masa dimana kita itu kosong. Ada masa dimana kita itu memang harus berhenti. Ada masa dimana kita itu harus berhenti sejenak agar kita bisa menyelaraskan pikiran kita sehingga kita tidak salah langkah, teman-teman. Nah, ini yang susah. Terkadang kita itu selalu menggebu-gebu, ingin tergesa-gesa, saya harus sukses, saya harus punya uang sekian, saya harus bisa beli ini, beli itu, saya harus mencapai ini, mencapai itu, gitu kan. Itu manusiawi. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan zaman yang penuh dengan ketergesa-gesaan ini. Kita harus beradaptasi dengan zaman yang tidak pernah mengerti bagaimana situasi dan keadaan kita. Kita dipaksa, dipacu terus maju. Lah ini yang terkadang membuat kita itu sulit untuk berpikir. Kita dipaksa untuk membuat planning 1-5 tahun ke depan. Kita dipaksa untuk membuat planning jangka panjang. Kita tidak pernah ada motivator ataupun orang-orang yang ngomong, udahlah jalani aja hari ini dengan semaksimal mungkin, sehingga langkah kita yang hari ini kita lakukan itu akan mempengaruhi kita di masa depan. Jarang saya temuin. Yang ada tips-tips bagaimana kita bisa sukses di masa depan. Yang ada tips-tips bagaimana kita bisa menguasai A, B, C, D, dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Kita terkadang kita harus berhenti sejenak. Terkadang kita harus menikmati, kita syukuri. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk bernafas. Saya masih diberi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selama ini saya lalai. Itu teman. Kita terkadang harus berhenti sejenak. Kita terkadang harus merenung. Kita terkadang harus menyusun strategi. Apalagi ketika kita di masa lalu, kita kemarin mengalami hal-hal kejadian yang mungkin membuat kita salah langkah. Kita mengalami kejadian-kejadian yang membuat kita hancur, ditinggal orang yang kita sayangi, keluarga kita mengecewakan kita, kemudian teman-teman sahabat kita mengkhianati kita, sehingga kita memang harus menikmati itu semua. Kita harus menerima itu semua. Kita harus menerapkan people come and go. Kita harus menerapkan bahwasanya di dunia ini kita akan sendiri juga. Tidak apa-apa. Toh sendiri itu juga tidak semengerikan itu kok. Saya kemarin luar biasa, teman-teman. Saya diberhentikan dari pekerjaan saya tanpa sebab. Kemudian
hal-hal yang bisa saya lakukan di luar mulai surut, kemudian emosi saya mulai tidak stabil, kemudian saya suka marah-marah, saya suka negative thinking, sampai berbulan-bulan lamanya saya mengalami kehancuran itu. Saya ditinggal dengan orang yang mungkin harapan saya dia bisa menjadi masa depan saya gitu kan. Tapi saya yakin, saya mencari kelemahan-kelemahan saya. Mungkin saya masih suka marah, mungkin saya belum mampu, mungkin saya ini. Akhirnya saya menyadari, oh ternyata saya harus berhenti dulu. Tidak perlu banyak pembuktian sana sini dulu, tidak perlu validasi sana sini dulu. Ya sudah, kita hidup untuk diri kita. Kalau misal kita diberi kesempatan untuk memanfaatkan apa yang kita punya agar bisa bermanfaat, itu akan datang ketika hati kita bisa tenang. Maka dari itu, tidak usah tergesa-gesa. Dinikmati aja yang sekarang kita punya. Saya sering baca buku Stoikisme. Akhir-akhir ini saya baca kembali buku itu, dan saya mulai menemukan, oh ternyata kemarin saya itu menganggap semua itu milik saya. Oh, saya kemarin menganggap ambisi saya itu bisa tercapai. Oh, kemarin saya menganggap perjuangan saya itu sudah pol. Oh, saya kemarin menganggap teman-teman saya itu tidak akan mengkhianati saya. Oh, saya kemarin berpikiran bahwasanya hal-hal yang bisa saya lakukan sekarang itu akan bisa mempengaruhi hidup saya di kemudian yang positif. Saya yakin itu yang membuat kita hancur. Kita lupa merenung, kita lupa berhenti sejenak. Kita terlalu terus-menerus melangkah tanpa tahu kita harus kapan berhenti sejenak untuk beristirahat. Lah itu. Dari buku Stoikisme itu mengajarkan saya, kita harus perbaiki yang di dalam dulu. Kita harus perbaiki yang di dalam dulu. Kita harus netralisir yang di dalam dulu. Kita harus mapankan yang di dalam diri kita dulu, sehingga tidak mempengaruhi hal-hal yang ada di luar kita, sehingga tidak mempengaruhi kerjaan kita, sehingga tidak mempengaruhi percintaan kita, sehingga tidak mempengaruhi hal-hal yang mungkin akan bisa menghancurkan atau bahkan mengubah alur hidup kita. Di dalam kita, coba kita merenung, apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Saya lemah di bagian ini, oh ini saya perbaiki, saya tingkatkan lagi, saya pelajari lagi. Oh, saya ternyata butuh yang namanya belajar, saya harus belajar. Oh, saya ternyata kurang membaca buku. Oh, ternyata saya kurang untuk bersosialisasi. Lah itu, ketika kita mengakui kekalahan, kita mengakui kesalahan kita, kelemahan itu bukan suatu yang buruk, teman. Ketika kita bisa mengakui kelemahan kita, itu akan menjadi kekuatan kita, itu akan menjadi sebuah power. Ada hal-hal yang mungkin membuat diri kita sering tersinggung, sering kecewa, mudah sekali kecewa, mudah sekali marah seperti yang saya rasakan dulu. Saya gagal, saya marah, saya salahkan semua orang. Kenapa semua orang tidak mau mengikuti apa yang saya omongkan? Kenapa semua orang tidak mau setuju dengan apa yang saya orasikan, yang saya aspirasikan? Kalau kita belajar Stoikisme, memang betul kata Bang Ferry Irwandi, ilmu Stoikisme ini yang bisa menanggulangi atau bisa mengcounter zaman sekarang, apalagi kita Gen Z ini, sehingga kita bisa berjalan kembali ke alur yang benar. Itu aja, teman-teman. Jadi ketika kita sekarang sendiri, tidak usah khawatir. Kita nikmati masa kekosongan, kita nikmati masa kejenuhan, sehingga kita ketika melangkah lagi kita tidak salah arah. Itu aja. Terima kasih. Selamat menikmati hari-harinya. Semangat, jangan sampai kendor. Itu aja.